Welcome to my channel. Halo, selamat hari Sabtu, happy weekend teman-teman semua, khususnya pecinta tim nasional Indonesia. Ya, tadinya hari ini gua akan atau mau off ya, bikin berita, ya istirahat sehari lah. Karena kemarin kita sudah dijejali dengan berita-berita seputar timnas, mulai dari jelang menghadapi Vietnam di GBK sampai dengan setelahnya. Tapi kemudian dalam 24 jam terakhir itu ada perkembangan yang yang membuat banyak fans bertanya-tanya, ya terutama di kolom komentar. Jadi di sana berhembus kabar ada sejumlah pemain. Sorry ya teman-teman ya, gue lagi sakit ini. sakit beneran, panas, demam segala macem. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena kan kerjanya bisa di studio di rumah sendiri, jadi ya gampang lah. Anyway, kita lanjutin. Karena ada perkembangan yang cukup penting, cukup signifikan dalam 24 jam terakhir. Dan barusan gue mengkontak ada salah seorang, mungkin teman gue nggak usah sebutin namanya. Kalau gue kasih tahu pasti lu tahu. Salah satu basis supporter juga itu yang ada di Hanoi atau Vietnam. Ya baru tadi pas gue telepon lagi buka puasa, jadi dia baru sampai mendarat di Hanoi. Lalu gue tanya soal isu atau kabar yang mengatakan sejumlah pemain ini sakit gitu ya, atau demam. Nah, ternyata mungkin lagi musim ya, karena gue juga demam, sakit, mereka juga kena. Nah, ada beberapa versi mungkin kalian udah denger ya. Salah satunya di bawah Mister Gawang, Muhammad Riyandi dan juga Nadeo yang kabarnya demam, sehingga Hernando Ari ikut terbang ke Hanoi. Nah, kalau ini udah firm ya, mungkin kalian juga udah ngeliat fotonya. Hernando Ari terbang ke sana. Tapi dari info A1 yang gua dengar, memang Nadeo dan Riyandi ini konon katanya ikut juga gitu. Cuman kondisinya nggak fit gitu ya. Jadi buat jaga-jaga dia ikut juga. Hernando juga buat jaga-jaga kalau Adi Satrio. Kok Adi Satrio sih? Kalau Hernando Ari sorry ya, aku lagi kurang sehat. Kalau Nadeo sama Muhammad Riyandi nggak bisa dipaksakan duduk di bangku cadangan. Hernando Ari mau nggak mau untuk backup gitu, dan mudah-mudahan Adi Satrio tidak mengalami masalah ya. Kalau kartu kan dia udah bebas ya, dan kemarin penampilannya lumayan, ada satu dia nangkapnya kurang lengket, lepas, tapi ya intinya kita clean sheet, it's okay lah. Dan dia motong bola beberapa kali juga cukup bagus. Nah, jadi intinya Hernando Ari juga nggak fit. Nadeo dan Muhammad Riyandi juga kena demam. Tapi kan ya ini saling jaga-jaga aja, jadi butuh backup third plan gitu. Kalau ada backup plan B di plan C gitu. Ini yang pertama di bawah penjaga gawang ya. Nah, yang kedua, pemain lainnya yang juga konon katanya juga kena demam adalah Sandy Walsh. Ya, Sandy Walsh. Terus ada 3 yang outfield ya. Sandy Walsh itu udah confirm dia nggak ikut, dia tetap di Jakarta. Kemudian Ivar Jenner dan Rafael Strike. Nah, kalau yang 2 ini memang katanya, kalau yang gue denger ya, Ivar sama Rafael ini memang teman dekat lah, wajar lah, sama-sama naturalisasi dan sama-sama dari negeri kincir angin, jadi ya kompak lah gitu ya. Nah, jadi sekamar mungkin nular. Nah, kemudian sedikit nanti sebelum gua ulas kira-kira siapa yang akan menggantikan mereka, jadi gue sedikit cerita kemarin teman-teman. Jadi nah ini juga mungkin masukan buat walaupun mungkin buat fans ini kurang enak masukannya ya. Jadi kemarin setelah kita menang lawan Vietnam, itu banyak fans yang mengerubungin mereka lah di hotel segala macam. Nah, jadi ya belum lagi di mix zone. Kalau kita lihat kan banyak ya beredar interview itu kan juga bertukar oksigen mungkin ya dengan wartawan yang kita nggak tahu, mungkin sekarang yang seperti yang gua alamin mungkin lagi musim sakit, sehingga akhirnya mereka tertular. Dan Ivar tadi sama Rafael seperti yang gue bilang, memang dia biasanya satu kamar lah, dekat, jadi sering mungkin ketularan. Jadi 3, Sandy Walsh bek kanan, Rafael Strike penyerang, kemudian Ivar gelandang. Nah, jadi ada berapa tuh, 3 outfield inti. Sandy Walsh gua anggap inti ya, walaupun kemarin dia hanya masuk di babak yang kedua. Kiper sebenarnya tetap ada Adi Satrio tadi yang gue bilang, cuman
cadangannya aja si Hernando Ari. Jadi sekali lagi mudah-mudahan nggak ada masalah di bawah Mister Gawang. Dan untuk outfield, nah ini menurut gua salah satu yang dibilang beruntung. Ini sering kan kita berdebat ya soal beruntung gitu ya. Jadi gua coba share lah ke kalian bahwa oh beruntung banget ya Tom dan Ragnar pas dinaturalisasi, jangan dinaturalisasi, pas jadi WNI resmi bisa main, pas Ivar sama Rafael nggak bisa main. Beruntung banget ya. Ya sekarang gue balikin, coba kalau nggak ada usaha dari PSSI, dari Sintayong untuk menambah asupan kekuatan tim nasional kita, ya sorry itu sih mungkin kita akan mengandalkan pemain yang levelnya di bawah Ivar dan juga Rafael kan gitu. Jadi sekarang kita beruntung karena Tom dan Ragnar sudah, kalau dari kabar terakhir dan dari sebelumnya juga gue dapat info A1, mereka berdua sudah eligible atau udah resmi atau udah bisa dimainkan untuk pertandingan leg kedua melawan Vietnam. Maka kemungkinan besar mereka akan menggantikan, yaitu Tom Haye. Ini pas banget posisinya dengan sama Ivar, suka ngalirin bola ke depan, MC lah gitu. Dan walaupun stylenya beda ya, Ivar agak kuat bertahan, Tom itu lebih ke depan, lebih menyerang. Nah Ragnar itu memang attacking. Kalau kita lihat mainnya waktu itu, kebetulan gue yang ngebawain waktu Ajax lawan Fortuna Sittard, Ragnar ini memang mainnya ofensif banget gitu. Dia biasanya main di sepertiga akhir pertahanan lawan. Nah jadi mungkin dia akan menggantikan, atau bukan mungkin tapi kemungkinan besar Ragnar itu akan menggantikan Rafael Strike di lini depan. Kemudian siapa tadi, Ivar digantikan oleh Tom Haye. Jadi in time banget. Ini yang selalu gue bilang, ketika lu punya persiapan yang matang, yang sebaik mungkin, ya ini nih ya, ketika ada masalah, ketika ada kendala, itu bisa jadi bermanfaat. Nah terkait dengan posisi Sandy Walsh, ini nggak ada masalah ya. Kita semua tahu Asnawi nanti sudah bisa dimainkan kembali. Jadi lagi-lagi in time gitu. Jadi ketika kita punya pemain yang bagus di satu posisi, pemain lebih dari satu pemain yang bagus di satu posisi, ya gunanya seperti ini kan. Selalu nggak tahu kita sakit, kemudian kena kartu kuning atau apapun itu gitu. Jadi sekali lagi ya, gue berkali-kali mengatakan, ya gue percaya ada yang namanya keberuntungan, tapi tetap kita harus kejar itu gitu. Dia nggak akan menghampiri kita kalau kita nggak ngejar dia gitu. Nah, jadi oke nih, kita beruntung banget, atau mungkin bukan, kita happy banget lah. Asnawi sudah bisa kembali dimainkan setelah menjalani akumulasi kartu kuning. Nanti dia akan kemungkinan besar atau hampir pasti dia akan mengambil peran Sandy Walsh di sisi kanan. Ya kalau masih formasinya sama ya, kalau kayak kemarin itu 3-4-3 sebenarnya kan. Yakob Sayuri kemarin sebagai sayap kanan depan, Ragnar mungkin di sebelah kiri. Nah mungkin Ramadan Sananta nanti akan berperan sebagai target man, menggantikan Hoki Caraka gitu, atau menggantikan Rafael Strike. Ini karena target man kita dalam 2 pertandingan terakhir sejak di Australia, di Piala Asia, dan juga kemarin kan berubah-ubah ya kan. Kalau di Australia Rafael Strike, kalau di Vietnam di kualifikasi Piala Dunia itu target mainnya sempat Hoki di babak pertama, Rafael kiri, kemudian ganti babak kedua Rafael ke tengah, berperan sebagai target man. Jadi sekali lagi, target man nanti kemungkinan besar akan difungsikan oleh Ramadan Sananta kalau dia fit, dan mungkin juga Dimas Derajat kalau seandainya Ramadan kurang fit. Ya di kiri gue rasa kiri menyerang ya, AML itu akan diisi oleh Ragnar, dan di kanan diisi oleh Yakob Sayuri. Nah tapi nanti untuk prediksi line up yang benar-benar selengkap-lengkapnya nanti akan gue bikin H-1, karena itu akan lebih update lagi, situasi terakhirnya akan lebih tahu. Ya bisa aja ada perubahan atau apa, nanti di situ akan gue jembrengkan ya. Walaupun sekali lagi Sintayong ini selalu susah untuk ditebak line up yang ditampilkan untuk laga berikutnya. Nah kira-kira itu pemaparan gue terkait dengan pertandingan leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 dari grup F antara Vietnam dan Indonesia. Pertanyaannya, apakah gue berangkat atau enggak? Kalau kalian yang mikir gue sakit, tergantung. Ya kalau dalam 1-2 hari ini gue recovery, maka tanggal 25 malam gue berangkat. Memang transitnya agak lama ya, 10 jam kalau nggak salah di Kuala Lumpur. Ya tapi itu yang paling pas, karena gue bisa sampai hari tanggal 26 siang. Jadi pertandingan itu digelar jam 7 malam gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber Bung Harpa yang luar biasa. Salam sehat.